Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Febrianti. Saya dari kelas TI 5C. Jadi, di sini saya membuat video. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kuis mata kuliah kriptografi. Jadi, langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya, yaitu yang pertama kita harus menginstal terlebih dahulu Laravel Breeze. Namun kita harus mengetahui dulu apa itu Laravel Breeze. Jadi Laravel Breeze adalah starter kit yang disediakan oleh Laravel untuk memudahkan pembuatan aplikasi dengan autentikasi dasar. Breeze menyediakan fitur-fitur seperti login, registrasi, reset password, dan verifikasi email yang langsung terintegrasi dengan sistem autentikasi Laravel. Laravel Breeze ini sudah menggunakan sistem autentikasi Laravel yang memanfaatkan Laravel Hash untuk mengenkripsi kata sandi pengguna secara otomatis. Laravel menggunakan algoritma hashing yang aman seperti Bcrypt untuk mengamankan kata sandi pengguna. Jadi fungsi hash di dalam aplikasi ini sangat penting untuk keamanan, khususnya dalam konteks menyimpan kata sandi atau password. Tanpa fungsi hash, kata sandi disimpan dalam bentuk teks biasa yang sangat rentan terhadap serangan jika terjadi pelanggaran data. Oleh karena itu, pengguna hashing sangat krusial dalam memastikan bahwa kata sandi yang disimpan di database tidak dapat dengan mudah dibaca atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, setelah mengetahui apa itu Laravel Breeze, jadi kita langsung saja untuk melakukan penginstalan Laravel Breeze-nya. Jadi selanjutnya kita langsung saja menginstal Laravel Breeze-nya. Di sini kita ketikkan kode. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian jika sudah selesai, di sini kita ketikkan PHP Artisan Breeze Tiganda install. Kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini saya ketikkan beli. Kemudian bisa langsung enter, bisa ketikkan yes. Kemudian 0. Biasanya setelah kita menginstal Breeze, di folder apps ini, kemudian di folder HTTP, di dalam folder controller, di sini akan otomatis dibuatkan folder out yang berisi file-file. Ada file-file autentikasi, email verification, dan yang lainnya. Jadi setelah melakukan penginstalan Breeze, biasanya folder ini akan langsung dibuatkan. Kemudian yang selanjutnya kita pergi ke folder env. Di sini saya akan mengganti nama database sesuai dengan nama folder saya. Di sini yaitu kriptografi. Lalu nama kriptografi quiz. Ctrl S. Kemudian kita kembali ke Git. Di sini kita ketikkan PHP Artisan Migrate untuk menghubungkan database-nya. Jadi kita enter saja dan kita ketik yes. Maka akan dibuatkan database-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat form registrasi. Namun form registrasi di sini sudah tersedia otomatis disediakan oleh Laravel. Jadi kita pergi ke folder resource, kemudian folder views. Di dalam views, kemudian di dalam folder out terdapat halaman register.php.
Jadi di sini form ini sudah mencakup inputan untuk nama, email, dan juga password. Yang selanjutnya kita menangani register di controller. Di folder itu berada di folder app, kemudian ke HTTP, lalu di dalam folder controller terdapat file register user controller. Nah, di dalam sini terdapat metode store yang menangani data yang dikirimkan dari form register yang berupa nama, email, dan juga password. Kemudian salah satu bagian pentingnya adalah fungsi hash yang terdapat pada ini, password hash make request password. Fungsi hash ini disediakan oleh Laravel yang difungsikan untuk menghash kata sandi pengguna dengan algoritma bcrypt secara default. Ini memastikan bahwa meskipun data kata sandi disalin ke database, kata sandi yang tersimpan adalah bernilai hash, bukan teks aslinya. Kemudian berikutnya kita akan memberikan watermark dan logo pada halaman login. Jadi pertama kita cek terlebih dahulu, kita masuk ke dalam website. Kemudian pada landing page ini terdapat tombol login dan register. Jadi saat kita membuka login ini akan muncul halaman untuk login dan kita akan mengubah logo ini. Jadi caranya adalah kita kembali ke kode, kemudian kita siapkan logonya. Jadi logonya di sini sudah saya masukkan ke dalam public. Jadi ini tadi sudah saya akan masukkan ke dalam public. Ini namanya adalah logo. Kita kembali ke kode, kemudian kita cari folder resource, kemudian pada views, pada folder components, pada file application logo. Pada application logo ini kode bawaannya kita hapus, kemudian kita ketikkan kode untuk memanggil logo tadi agar bisa tampil di dalam halaman login tadi. Kemudian kita masuk ke dalam webnya, masuk ke login. Nah, jadi logo tadi sudah berubah dengan logo yang kita inginkan. Jadi mengganti logo login dengan watermark pada aplikasi berbasis Laravel dapat memberikan efek visual yang menarik. Menurut saya, manfaat memberikan logo dan watermark dapat memberikan kesan profesional. Kemudian dengan adanya logo atau watermark membuat pengguna menjadi mudah mengingat dan mengenali aplikasi yang telah kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana integrasi antara template landing page dan dashboard admin dilakukan dalam proyek ini. Untuk proyek yang menggunakan Laravel Bridge ini, integrasi antara template landing page dan dashboard admin dilakukan dengan memanfaatkan fitur routing dan autentikasi yang disediakan oleh Laravel. Jadi teman-teman, sebelumnya di sini saya sudah memberikan template
Saya sudah menambahkan template pada landing page dan dashboardnya. Template-nya saya letakkan di public di sini, teman-teman. Jadi tampilan website saya tadi sudah berubah seperti ini. Nah, jadi ketika pengguna menekan tombol login di halaman landing page, kita akan diarahkan ke halaman login. Jadi Laravel Breeze sudah menyediakan autentikasi standar sehingga proses ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Jadi di halaman login ini akan meminta pengguna untuk memasukkan kredensial seperti email dan juga password. Kita coba masukkan email dan password. Login. Nah, setelah pengguna berhasil login, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Jadi ini adalah dashboard admin. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berhasil melakukan autentikasi dan memiliki izin untuk mengaksesnya tadi. Jadi di Laravel, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan middleware untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses halaman dashboard admin ini. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana proses yang terjadi ketika pengguna menekan tombol login. Jadi pada halaman landing page ini, pengguna akan melihat tombol login yang akan mengarahkan mereka ke halaman login. Jadi ketika tombol ini tadi ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman login yang telah disediakan oleh Laravel Breeze. Jadi Laravel Breeze sudah menyediakan root dan controller untuk menangani halaman login. Di Laravel, login bisa dilihat dalam file roots, dalam folder roots, file out.php yang secara otomatis sudah dikelola oleh Breeze. Jadi di sini root-get login authenticated session controller mendefinisikan root untuk menampilkan halaman login. Kemudian authenticated session controller ini adalah controller yang menangani halaman login dan proses autentikasi. Kemudian pada halaman login yang sudah disediakan oleh Breeze, pada halaman login blade.php, pengguna diminta untuk memasukkan email dan juga password. Form ini mengirimkan post request ke root login yang akan diproses oleh authenticated session controller di Laravel. Kemudian setelah form login dikirimkan, controller authenticated session controller akan menangani proses autentikasi, terutama pada metode store-nya yang digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna dan mencoba melakukan autentikasi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Yang lebih lengkap. Halaman ini biasanya dilindungi oleh middleware out, sehingga hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengaksesnya. Middleware out bisa kita temukan di folder roots file web.php. Jadi middleware ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses halaman dashboard. Kemudian jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman resource, views, kemudian admin, dan kemudian dashboard. Yang selanjutnya adalah bagaimana menunjukkan
cara menghubungkan landing page dengan dashboard admin menggunakan Laravel routing. Jadi, route ini akan mengarahkan pengguna yang mengunjungi URL aplikasi ke halaman landing. Kemudian pada halaman landing ini memiliki tombol login yang akan mengarah ke halaman login Laravel. Tombol login di halaman landing ini mengarah ke root login yang telah disediakan oleh Laravel. Jadi Laravel Breeze secara otomatis menyediakan autentikasi dan routing untuk login di dalam file routes out.php. Jadi route get login ini menampilkan halaman login yang disediakan oleh Breeze. Kemudian route post login mengirim kredensial login dan memproses login. Kemudian selanjutnya, setelah pengguna berhasil login, mereka akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Selanjutnya pada web PHP, root middleware out ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman dashboard. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke root dashboard yang akan menampilkan halaman dashboard. Jadi Laravel secara otomatis menangani pengalihan setelah login berhasil. Setelah pengguna login menggunakan form di halaman login, mereka akan diarahkan ke route yang ditentukan setelah autentikasi berhasil. Secara default, Laravel Breeze akan mengarahkan pengguna ke dashboard setelah login. Selanjutnya, kita menjelaskan apa itu Blade dalam Laravel dan bagaimana fungsinya dalam pengelolaan aset dan vendor. Selain itu, bagaimana Blade dapat membantu mencegah serangan cross-site scripting atau XSS dengan cara yang efisien dalam aplikasi web. Jadi, Blade adalah template engine yang sangat berguna dalam Laravel, memungkinkan pengelolaan tampilan aplikasi yang lebih efisien dan terstruktur. Selain itu, Blade mempermudah pengelolaan aset dan vendor dalam aplikasi web dengan menggunakan fungsi seperti mix, kemudian add vt, dan asset untuk menyertakan file-file yang diperlukan. Dengan Blade, pengembang dapat fokus pada pembuatan tampilan dinamis dan interaktif tanpa perlu menulis banyak kode PHP dalam file HTML. Kemudian yang selanjutnya, Blade membantu mencegah serangan XSS dengan secara otomatis menyaring output yang ditampilkan melalui sintaks tanda kurung kurawal double atau biasa kita baca dengan Blade. Memastikan bahwa karakter-karakter berbahaya dikodekan dengan aman. Dengan cara ini, bahkan jika data yang diterima dari pengguna berisi kode berbahaya, kode tersebut tidak akan dijalankan di browser pengguna. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menggunakan Blade untuk mengelola aset dan bagaimana Blade mencegah serangan XSS dengan menyaring output HTML. Jadi, karena saya menggunakan Laravel 10, di sini otomatis dibuat sintaks add vt untuk menyertakan file asetnya. Contohnya di dalam file Blade, resource, nama foldernya resource, kemudian kita buka view, kemudian pada layout di file app.blade.php. File di sini menangani manajemen aset dan caching secara otomatis. Di sini. Kemudian mencegah serangan XSS dengan Blade adalah dengan menggunakan kurung kurawal double atau disebut dengan Blade. Contoh di sini di halaman landing page saya. Di sini pada bagian ref, kemudian Blade route login ini. Di sini Blade route login dan Blade URL dashboard
Menggunakan Blade Echo Syntax yang secara otomatis akan melakukan escape terhadap output. Escaping output Laravel secara otomatis mengescape konten yang dimasukkan ke dalam tanda kurung kurawal ini atau blade, dan akan diubah menjadi representasi yang aman. Jadi jika nilai yang dikembalikan oleh root login adalah sesuatu yang berbahaya, maka Blade akan mengubahnya menjadi teks biasa di halaman HTML, bukan sebagai script yang dijalankan di browser. Dengan cara ini, Blade secara otomatis mencegah akses pada konten yang dikembalikan dari root atau URL. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.